Halo, Bapak dan Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungannya, ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk berkunjung ke video kami kali ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang. Kami punya banyak informasi kesehatan penting yang sayang sekali kalau sampai terlewat. Kita akan mulai dengan sebuah kisah nyata yang bisa jadi pelajaran berharga bagi kita semua. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang nenek bernama Sri. Nenek Sri terkenal akan semangatnya yang tak pernah padam, selalu menjadi yang pertama di acara senam pagi desa, dan tangannya tak pernah lelah merawat kebun bunga mawar kesayangannya. Semua orang bertanya-tanya apa rahasia vitalitas Nenek Sri di usianya yang sudah senja. Rahasianya, menurut Nenek Sri, adalah pil-pil ajaib yang ia minum setiap malam. Pil-pil itu adalah suplemen vitamin yang direkomendasikan oleh seorang kenalan yang berjualan secara daring, menjanjikan kesehatan prima dan energi tak terbatas. Nenek Sri sangat percaya pada pil-pil ini. Ia merasa semakin bertenaga setelah mengonsumsinya secara rutin. Namun, suatu pagi, desa dikejutkan dengan kabar Nenek Sri yang tiba-tiba jatuh sakit. Ia ditemukan di tempat tidurnya dengan tangan dan kaki yang terasa lemas, bicaranya sedikit kaden, dan matanya tampak kebingungan. Kejadian ini sangat mengagetkan, mengingat Nenek Sri selalu terlihat bugar. Warga desa segera membawa Nenek Sri ke klinik terdekat. Dokter Budi, seorang dokter muda yang baru saja kembali dari kota, memeriksa Nenek Sri dengan teliti. Dokter Budi, dengan pengalamannya, mulai curiga ada sesuatu yang tidak biasa. Nenek Sri, apakah ada yang nenek konsumsi belakangan ini selain makanan biasa? Tanya Dokter Budi lembut. Nenek Sri, dengan suara yang masih sedikit sulit, menunjuk ke sebuah botol pil di meja samping tempat tidurnya itu. Nak dokter, pil-pil ajaibku, katanya bagus untuk tulang, jantung, dan otak. Jawab Nenek Sri, masih dengan keyakinan penuh. Dokter Budi mengambil botol itu. Matanya membulat saat membaca label dosisnya. Nenek Sri, ini dosisnya terlalu tinggi. Beberapa vitamin, jika dikonsumsi berlebihan, justru bisa berbahaya, terutama untuk lansia seperti nenek. Jelas Dokter Budi dengan nada prihatin. Ia menjelaskan bahwa vitamin D yang berlebihan bisa membuat pembuluh darah mengeras. Vitamin yang terlalu banyak bisa mengencerkan darah hingga berisiko pendarahan. Dan dosis tinggi vitamin B6 serta A bisa merusak saraf dan meningkatkan tekanan di otak. Bahkan vitamin B3 yang katanya baik untuk jantung, jika berlebihan, bisa membuat tekanan darah naik turun drastis, berpotensi memicu serangan jantung atau stroke ringan. Nenek Sri terdiam, wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Ia tak pernah menyangka niat baiknya untuk menjaga kesehatan justru berbalik membahayakan dirinya. Ia merasa bodoh karena terlalu percaya pada promosi tanpa mencari informasi lebih lanjut. Dokter Budi tersenyum menenangkan, tidak apa-apa, Nek, kita akan atur ulang pola makan nenek. Lebih baik fokus pada makanan alami, buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Tubuh nenek lebih butuh nutrisi seimbang dari makanan utuh, bukan dosis tinggi dari suplemen. Sarannya, sejak hari itu, Nenek Sri mulai mengurangi pil-pil ajaibnya dan beralih ke diet yang lebih alami. Ia makan lebih banyak sayuran dari kebunnya, buah-buahan segar, dan ikan. Perlahan tapi pasti, Nenek Sri pulih. Ia kembali ke acara senam pagi. Meskipun kini, ia lebih sering membawa bekal buah-buahan segar daripada botol pil. Kisah Nenek Sri menjadi pelajaran berharga bagi seluruh desa. Mereka belajar bahwa dalam mencari kesehatan, terkadang yang paling sederhana dan alami justru yang terbaik. Dan bahwa ajaib itu bukan datang dari pil, melainkan dari kebijaksanaan memilih apa yang benar-benar baik untuk tubuh. Kisah Nenek Sri ini bukanlah kasus yang terisolasi. Banyak lansia mengalami kejadian serupa, di mana mereka tiba-tiba jatuh sakit dengan gejala stroke saat bangun tidur. Fenomena ini seringkali membingungkan, apalagi jika sebelumnya mereka merasa sehat dan aktif. Salah satu alasan utama mengapa lansia rentan mengalami stroke mendadak adalah perubahan fisiologis dalam
tubuh mereka. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita cenderung kehilangan elastisitasnya dan menjadi lebih kaku. Kondisi ini dikenal sebagai aterosklerosis, di mana plak lemak menumpuk di dinding arteri, mempersempit jalur aliran darah ke otak. Selain itu, sistem pencernaan dan metabolisme tubuh lansia juga melambat. Ini berarti tubuh mereka tidak lagi memproses nutrisi, termasuk vitamin. Self-fishing dulu, apa yang mungkin aman bagi orang muda, bisa jadi berlebihan atau bahkan toksik bagi lansia, karena proses eliminasi zat sisa yang tidak optimal. Fungsi organ vital seperti ginjal dan hati yang berperan penting dalam menyaring racun dan memproses nutrisi, juga mengalami penurunan seiring usia. Akibatnya, beberapa vitamin yang seharusnya dikeluarkan dari tubuh justru bisa menumpuk dan mencapai kadar berbahaya. Penumpukan ini bisa terjadi tanpa gejala yang jelas di awal. Kondisi lain seperti tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, diabetes, atau kolesterol tinggi juga menjadi faktor risiko signifikan. Seringkali, lansia mengonsumsi berbagai suplemen dengan harapan dapat mengatasi kondisi ini, tanpa menyadari interaksi atau efek samping yang mungkin timbul. Maka dari itu, sangat penting bagi para lansia, atau kita yang memiliki orang tua lansia, untuk memahami bahwa kebutuhan nutrisi mereka berbeda. Lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik, terutama dalam hal suplemen vitamin. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih detail mengenai vitamin-vitamin yang berpotensi berbahaya ini, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel kami, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Video ini akan membahas bagaimana vitamin tertentu, jika dikonsumsi dalam dosis tinggi atau tidak tepat, dapat menimbulkan bahaya tersembunyi bagi lansia, berpotensi meningkatkan risiko stroke, pendarahan otak, dan gangguan saraf, terutama saat tidur. Dokter yang berbicara dalam video sebelumnya berbagi pengalaman dari praktiknya, di mana banyak pasien lansia, meskipun menjalani gaya hidup sehat, mengalami masalah kesehatan seperti anggota tubuh melemah, bicara cadel, atau langkah tidak stabil saat bangun tidur. Masalah-masalah ini sering dikaitkan dengan asupan vitamin harian mereka. Video ini menyoroti 5 vitamin spesifik yang, meskipun sering direkomendasikan untuk lansia, dapat meningkatkan risiko stroke bila dikonsumsi secara tidak benar. Vitamin D seringkali dipuji sebagai vitamin matahari yang penting untuk kesehatan tulang, penyerapan kalsium, dan menjaga sistem imun. Banyak lansia dianjurkan untuk mengonsumsi suplemen vitamin D karena risiko osteoporosis dan kurangnya paparan sinar matahari. Namun, disinilah letak bahayanya jika tidak cermat. Asupan vitamin D yang berlebihan, terutama dalam dosis 5.000 sampai 10.000 internasional unit per kapsul. Padahal kebutuhan harian lansia umumnya hanya sekitar 400 sampai 800 IU, dapat menyebabkan kondisi yang disebut hiperkalsemia, yaitu tingginya kadar kalsium dalam darah. Tingginya kadar kalsium ini dapat menyebabkan pengerasan dan penyempitan pembuluh darah, sebuah kondisi yang dikenal sebagai aterosklerosis. Pembuluh darah yang kaku dan menyempit ini sangat rentan terhadap pembentukan gumpalan darah atau plak, yang kemudian dapat menyumbat aliran darah ke otak. Risiko ini semakin meningkat, terutama saat tubuh dalam kondisi istirahat, seperti saat tidur. Ketika kita tidur, tekanan darah cenderung sedikit menurun, dan jika ada penyempitan pembuluh darah atau plak yang rapuh, risiko penyumbatan mendadak menjadi lebih tinggi, yang bisa memicu stroke. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan dosis vitamin D. Konsumsi yang tepat sangat dianjurkan di pagi atau sore hari saat tubuh lebih aktif, dan bukan di malam hari, untuk membantu proses metabolismenya agar tidak menumpuk dan menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan. Vitamin E sering dielu-elukan sebagai antioksidan kuat yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan kulit. Banyak yang percaya bahwa
Semakin banyak vitamin E yang dikonsumsi, semakin baik perlindungan yang didapat untuk sel-sel tubuh dari kerusakan radikal bebas. Namun, di balik citranya yang positif, vitamin E dosis tinggi menyimpan potensi bahaya, terutama bagi lansia. Dosis di atas 200 IU per hari bisa bertindak sebagai antikoagulan alami, yang berarti ia dapat mengencerkan darah secara signifikan. Bahaya terbesar muncul ketika vitamin E dosis tinggi ini dikombinasikan dengan obat pengencer darah lain seperti aspirin atau warfaril, yang mungkin sudah rutin dikonsumsi oleh lansia untuk mencegah masalah jantung atau stroke. Kombinasi ini dapat menyebabkan efek pengenceran darah yang berlebihan. Pengenceran darah yang ekstrem ini dapat meningkatkan risiko terjadinya pendarahan, termasuk pendarahan otak stroke hemoragik. Pendarahan di otak adalah kondisi yang sangat serius dan bisa berakibat fatal. Kebutuhan harian vitamin untuk lansia sebenarnya sangat kecil, sekitar 15 mg atau setara dengan 22 IU. Mengonsumsi lebih dari ini, apalagi dalam bentuk suplemen dengan dosis tinggi, justru bisa membalikkan manfaatnya menjadi ancaman yang berbahaya. Vitamin B6. Vitamin B6 merupakan nutrisi penting yang berperan besar dalam fungsi saraf dan metabolisme tubuh. Seringkali direkomendasikan untuk menjaga kesehatan otak dan mengatasi neuropati atau masalah saraf. Namun, seperti vitamin lainnya, dosis tinggi vitamin B6 bisa menjadi bumerang. Misalnya, mengonsumsi 200 mg hari padahal batas aman atas yang direkomendasikan umumnya sekitar 50 mg hari. Dosis berlebihan ini dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan pelindung saraf yang dikenal sebagai mielin. Kerusakan mielin dapat mengganggu transmisi sinyal saraf di seluruh tubuh. Gejala yang mungkin timbul akibat kerusakan saraf ini termasuk mati rasa, kesemutan rasa tertusuk jarum, atau bahkan masalah keseimbangan yang serius. Hal ini dapat meningkatkan resiko jatuh pada lansia yang bisa berujung pada cedera serius. Sebagian besar kebutuhan vitamin B6 harian kita sebenarnya bisa dengan mudah dipenuhi melalui makanan sehari-hari seperti ikan, ayam, kentang, dan buah-buahan tertentu. Mengandalkan suplemen dengan dosis tinggi tanpa pengawasan dokter justru bisa membahayakan sistem saraf yang vital. Vitamin A. Vitamin A dikenal luas karena perannya yang krusial untuk kesehatan mata, kekebalan tubuh, dan kulit yang sehat. Banyak produk suplemen yang menawarkan dosis tinggi vitamin A dengan klaim manfaat yang beragam. Namun, vitamin A adalah vitamin yang larut dalam lemak. Artinya ia dapat disimpan di dalam tubuh, terutama di hati, jika dikonsumsi berlebihan. Berbeda dengan vitamin larut air yang bisa dikeluarkan melalui urin, vitamin A yang menumpuk bisa mencapai tingkat toksik. Konsumsi jangka panjang dalam dosis berlebihan, misalnya 5.000 sampai 10.000 IU per kapsul padahal batas aman adalah 2.500 sampai 3.000 IU, dapat menyebabkan penumpukan yang berbahaya di dalam tubuh. Penumpukan ini dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Salah satu efek paling serius adalah peningkatan tekanan intrakranial atau tekanan di dalam otak. Gejala dari kondisi ini bisa termasuk sakit kepala parah, penglihatan kabur, mual, muntah, dan masalah keseimbangan yang signifikan. Dalam kasus yang parah, peningkatan tekanan otak ini bahkan dapat memicu gejala neurologis yang menyerupai stroke atau kondisi pendarahan otak, sehingga sangat membahayakan. Vitamin B3. Niacin. Vitamin B3 atau niacin sering dipasarkan untuk membantu menjaga kesehatan jantung dan menurunkan kadar kolesterol. Banyak orang yang beralih ke suplemen niacin dengan harapan dapat memperbaiki profil lipid mereka tanpa obat resep. Namun, dosis tinggi niacin, misalnya 2.000 mg hari padahal batas aman yang direkomendasikan umumnya 50 mg hari, dapat menyebabkan efek samping yang serius. Salah satu efek paling umum adalah fluktuasi drastis pada tekanan darah. Dosis niacin yang tinggi bisa menyebabkan pelebaran pembuluh darah yang tiba-tiba vasodilatasi dan kemudian penyempitan. Perubahan tekanan darah yang ekstrem ini dapat memberikan beban berlebih pada sistem kardiovaskular. Fluktuasi tekanan darah yang tidak stabil ini sangat berbahaya bagi lansia
karena dapat meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke ringan TIA transient ischemic attack. Meskipun TIA sering disebut mini stroke, ini adalah tanda peringatan serius bahwa ada masalah aliran darah ke otak. Penting untuk diingat bahwa tubuh lansia memproses nutrisi secara berbeda, dengan pencernaan yang lebih lambat dan fungsi ginjal serta hati yang berkurang. Oleh karena itu, yang dibutuhkan tubuh bukanlah lebih banyak, tetapi dosis yang tepat pada waktu yang tepat. Pembicara dalam video yang kami kutip menganjurkan pendekatan yang lebih alami untuk kesehatan, berfokus pada makanan utuh daripada terlalu bergantung pada suplemen. Video ini diakhiri dengan mendorong pemirsa untuk merenungkan asupan vitamin mereka saat ini dan mempertimbangkan untuk membuat perubahan kecil yang positif menuju gaya-gaya hidup yang lebih alami dan seimbang. Melihat potensi bahaya dari konsumsi vitamin yang tidak tepat, lantas apa yang bisa kita lakukan? Kuncinya adalah pendekatan yang lebih alami dan konsultasi dengan profesional medis. Pertama dan yang paling utama, prioritaskan nutrisi dari makanan. Utuh tubuh kita dirancang untuk mendapatkan vitamin dan mineral dari sumber alami seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, protein tanpa lemak, dan lemak sehat. Makanan utuh tidak hanya menyediakan vitamin, tetapi juga serat, antioksidan, dan fitonutrin lain yang bekerja secara sinergis untuk menjaga kesehatan. Kedua, konsultasikan selalu dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengonsumsi suplemen apapun. Setiap individu memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda, apalagi lansia. Dokter dapat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada defisiensi vitamin atau mineral tertentu dan merekomendasikan dosis yang tepat. Jika suplemen memang diperlukan, hindari membeli suplemen berdasarkan rekomendasi dari orang yang tidak memiliki latar belakang medis atau promosi online yang berlebihan. Ketiga, pahami bahwa lebih banyak tidak selalu lebih baik. Prinsip ini sangat berlaku untuk vitamin. Dosis yang aman untuk orang dewasa muda mungkin tidak aman bagi lansia. Ingat, fungsi hati dan ginjal lansia sudah menurun, sehingga kemampuan tubuh untuk memproses dan mengeluarkan kelebihan vitamin juga berkurang. Keempat, pantau kondisi kesehatan secara rutin, lakukan pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol secara berkala. Kondisi-kondisi ini adalah faktor risiko utama stroke. Dengan pemantauan rutin, Anda bisa mengambil langkah pencegahan yang tepat sebelum masalah memburuk. Kelima, pertahankan gaya hidup aktif dan sehat. Olahraga teratur yang disesuaikan dengan kondisi fisik, seperti jalan kaki ringan, senam lansia, atau yoga, dapat membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, meningkatkan sirkulasi, dan mengontrol berat badan. Hindari kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan. Jadi, mari kita rangkum poin-poin penting dari pembahasan kita hari ini. Pertama, kita belajar dari kisah Nenek Sri, bahwa niat baik untuk sehat melalui suplemen vitamin bisa berbalik membahayakan jika dosisnya berlebihan, terutama bagi lansia. Kesehatan Nenek Sri menurun drastis karena konsumsi vitamin yang tidak terkontrol, memicu gejala mirip stroke. Kedua, ada 5 vitamin yang perlu diwaspadai dosisnya pada lansia. Vitamin D yang berlebihan bisa menyebabkan pengerasan pembuluh darah. Vitamin E dosis tinggi bisa mengencerkan darah secara berbahaya. Vitamin B6 dalam jumlah tinggi bisa merusak saraf. Vitamin A bisa menumpuk dan meningkatkan tekanan otak. Dan niacin vitamin B3 dosis tinggi dapat menyebabkan fluktuasi tekanan darah ekstrem. Ketiga, tubuh lansia memproses nutrisi secara berbeda. Pencernaan yang melambat, serta fungsi ginjal dan hati yang berkurang, membuat tubuh lebih sulit memproses dan membuang kelebihan vitamin. Ini yang membuat dosis yang aman bagi orang muda bisa berbahaya bagi lansia. 4. Solusi terbaik untuk kesehatan lansia adalah fokus pada nutrisi dari makanan utuh dan alami, buah-buahan, sayuran, dan sumber protein alami jauh lebih baik daripada mengandalkan suplemen vitamin yang berpotensi menimbulkan efek samping jika dikonsumsi tanpa pengawasan. Dan yang terakhir, selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen apapun.
Dokter dapat memberikan rekomendasi yang tepat sesuai kondisi kesehatan individu Anda, memastikan bahwa Anda mendapatkan manfaat tanpa risiko yang tidak perlu. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda atau orang tua Anda saat ini rutin mengonsumsi suplemen vitamin? Setelah mendengar penjelasan ini, apakah Anda merasa perlu untuk meninjau kembali dosis dan jenis vitamin yang dikonsumsi? Mari kita jadikan ini sebagai momen untuk lebih bijak dalam menjaga kesehatan. Ayo kita hindari kebiasaan buruk mengonsumsi suplemen secara sembarangan tanpa petunjuk dokter. Kesehatan adalah harta yang paling berharga, dan menjaganya dengan benar adalah investasi terbaik untuk masa tua yang berkualitas. Jangan lupa juga untuk ajak teman-teman dan keluarga lansia Anda untuk menonton video ini, bagikan informasi penting ini agar semakin banyak yang sadar akan potensi bahaya tersembunyi dari vitamin. Bersama-sama, kita bisa membangun masyarakat yang lebih sehat dan berdaya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.